Oke, halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel YouTube Idris Project ya. Udah lama channel ini nggak update. Nah, sekarang saya mau update lagi video sharing ya untuk belajar Raspberry Pi untuk pemula seperti ini. Nah, biasanya kalau kita pakai Arduino ini microcontroller ya. Beda dengan Raspberry Pi. Kalau Raspberry Pi ini dia microprosesor atau mini PC ya. Karena bentuknya mini dan dia itu PC ya. Jadi kita bisa install OS dan kita bisa run program Python di dalamnya. Nah, untuk pertama-tama kita harus coba install OS-nya, namanya itu Raspbian. Teman-teman bisa install di Raspberry websitenya ya, bisa di-download untuk Imager-nya. Nanti kita install OS-nya di SD card yang kecil ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja, nggak usah lama-lama, kita masuk ke website Raspberry Pi-nya. Oke, kita bisa masuk ke Google di sini, kemudian cari Raspberry Pi. Bisa masuk ke raspberrypi.org. Kemudian teman-teman bisa pilih komputer, software. Kemudian download untuk imagernya ya. Di sini bisa Windows, Mac OS atau Ubuntu. Nah, di sini karena saya pakai Windows, jadi saya install yang versi Windows. Gitu. Oke, langsung aja kita buka untuk exe filenya. Oke, sembari kita menunggu, kita bisa, mana SD card ya? Oke, sembari menunggu kita bisa pasang SD card-nya di flash disk. Mana flash disknya? Oke, ini flash disknya. Kita bisa hubungkan di port SD card-nya seperti ini. Ya, kemudian kita hubungkan ke PC-nya atau komputer. Nah, selanjutnya kita bisa install aja ya, seperti ini. Ini install untuk imagernya ya, jadi bukan install untuk OS di Raspberry-nya. Untuk OS di Raspberry-nya kita bisa search Raspberry image seperti ini. Kita pilih yes. Oke, sekarang muncul pop-up Windows seperti ini ya. Oke, di sini kita bisa pilih OS-nya ya. Untuk OS-nya sendiri kita bisa pakai Raspberry Pi OS yang 32 bit. Ya, atau teman-teman juga bisa pilih yang lainnya. Tapi untuk yang sangat rekomendasi dari Raspberry-nya juga merekomendasikan versi yang ini. Versi lengkapnya gitu ya. Kemudian kita bisa pilih storage-nya. Untuk storage-nya kita bisa pilih yang tadi yang kita masukkan ya. Sekarang kita bisa pilih write. Oke, sure. Yes. Ditunggu sampai selesai. Oke, ini mungkin agak lama ya untuk downloadnya, tergantung koneksi dari internet kita. Oke, sekarang sudah keinstall untuk OS-nya, jadi kita bisa lepas dari flash disk SD card-nya, kemudian pasang di Raspberry Pi. Oke, saya pasang. Oke, sekarang udah dipasang ya, seperti ini SD card-nya. Oke, karena Raspberry Pi ini basicnya adalah komputer, jadi untuk menyalakan komputer kita perlu adaptor, kemudian LCD atau monitor, keyboard dan mouse. Oke, jadi kita akan hubungkan keyboardnya ke Raspberry Pi di sini. Oke, kemudian kita juga hubungkan mouse-nya ke slot USB di sini. Terakhir kita hubungkan adaptor dan LCD-nya. Untuk LCD di sini pakai monitor seperti ini, HDMI outputnya dari LCD-nya. Kemudian kita bisa pasangkan. Kemudian kita bisa pasangkan di HDMI port di Raspberry Pi-nya. Oke, terakhir kita hubungkan adaptornya. Oke, kita bisa pasang. Oke, sekarang angle-nya saya rubah ya, buat tampilannya seperti ini. Nah, saya pasangkan adaptornya. Nah, sekarang untuk Raspberry Pi-nya sudah booting seperti ini. Oke, sekarang tampilan dari Raspberry-nya sudah tampil seperti ini.
Ini welcome page-nya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, kita akan registrasi atau install dulu untuk OS-nya. Kita coba gerakan mouse-nya ya. Gerak nih mouse-nya. Di sini kita bisa pilih next. Seperti installer biasa aja. Untuk negaranya kita bisa pilih Indonesia. Oke, kemudian use English language dan US keyboard. Dan next lagi. Oke, selanjutnya kita bisa buat username-nya sama password ya. Contoh di sini admin, ininya Raspberry. Kemudian kita bisa pilih next. Kita pilih next lagi. Nah, sekarang kita bisa pilih nama WiFi yang akan dipakai di Raspberry Pi-nya. Oke, di sini nama WiFi-nya saya pilih, nama passwordnya saya ketikkan, kemudian next. Oke, di sini ada update untuk softwarenya ya. Jadi karena berhubung kita baru install si Raspi-nya, kita bisa skip aja atau mungkin bisa update nanti manual lewat terminal di Raspi-nya. Oke, kita bisa pilih restart. Nah, sekarang tampilan dari Raspi sudah muncul di monitor. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan saat pertama kali instalasi, biasanya kita akan aktifkan yang namanya VNC atau remote. Jadi untuk VNC tersebut, kita dapat gunakan untuk di remote via Windows. Caranya kita ke menu Raspi, kemudian Preference, kemudian Raspi Configuration. Oke, di sini bisa pilih interface, kemudian aktifkan VNC. Selanjutnya pilih OK. Oke, sekarang setelah kita berhasil instalasi Raspberry Pi-nya dan install VNC di Raspberry Pi-nya, kemudian kita bisa lepas tadi itu ada keyboard sama USB. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan remote via desktop dari Windows ke Raspberry-nya pakai software VNC. Oke, yang pertama-tama kita akan buka dulu untuk aplikasi VNC-nya. Untuk aplikasi VNC-nya seperti ini. Teman-teman bisa download di internet ya. Untuk VNC ketika dia pencarian VNC seperti itu. Kemudian kita bisa akses alamat IP dari Raspberry-nya. Untuk cek alamat IP-nya biasanya saya pakai software namanya Advanced Scanner seperti ini. Advanced IP Scanner. IP Scanner ini teman-teman juga bisa dapetin di internet ya, dapat gratis untuk aplikasinya. Kemudian di sini bisa pilih scan. Nah, ditunggu sampai 100% scan-nya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk alamat IP-nya dan nama-nama device yang terhubung ke jaringan Wi-Fi-nya. Di sini ada Raspberry Pi dan ada Raspberry Pi lagi. Oke, Raspberry Pi lagi. Nah, karena sekarang di meja saya ada beberapa Raspberry Pi yang sedang online ya. Nah, saya di sini sudah lihat kalau misalkan untuk Raspberry Pi yang tadi kita coba itu alamat IP-nya adalah ini ya. 137. Oke. Kita bisa masuk lagi ke VNC-nya. 192.168.1.37. Oke, enter. Kemudian di sini untuk pertama kali kita bisa klik continue. Nama username-nya tadi admin, password-nya oke, salah. Oke, sekarang sudah muncul tampilan dari Raspberry Pi-nya. Jadi untuk mengakses Raspberry Pi-nya kita nggak perlu lagi pakai monitor HDMI. Kita bisa remote via Windows pakai aplikasi VNC. Oke, sekarang kita akan coba lihat-lihat daleman dari Raspi-nya. Kita bisa masuk ke bagian Raspberry Pi. Di sini ada programming. Programming itu isinya ada Geany dan Python
Tony IDE ya. Jadi untuk coding Python teman-teman bisa di sini. Di sini juga ada internet dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk programming di Tony IDE-nya. Nah, di sini kita bisa nulis program Python yang akan kita buat untuk project-project IoT kita. Nah, di sini saya akan coba untuk project yang simple untuk Hello World ya. Kita bisa print di console seperti ini, Hello World. Oke. Nah, di sini kita bisa simpan di storage yang disediakan di Raspberry. Contohnya di sini di dokumen. Namanya test. Oke, kemudian untuk menjalankan program Python-nya kita bisa klik run di sini. Oke, run. Oke, nah sekarang Hello World tampil di konsol seperti itu. Oke, setelah tadi kita coba untuk print Hello World di Python-nya untuk ngetes apakah Python dan programnya itu berjalan. Sekarang program selanjutnya yang akan kita coba itu LED blinking ya. Jadi untuk mematikan dan menghidupkan LED. Oke, di sini saya ada LED 5 mm seperti ini. Kemudian akan saya hubungkan ke pin 23 dan ground dari Raspberry Pi-nya. Untuk mengecek pin out dari Raspberry Pi-nya, kita bisa masuk ke bagian terminal di Raspberry. Kita bisa klik di sini saya tengahkan sudo pin out. Nah, sekarang pin out atau GPIO dari Raspberry-nya sudah muncul. Yang akan kita pakai adalah GND dan pin 23 atau di 14 dan 16 ini. Oke, kita urutkan untuk nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 dan 8. 7 akan kita gunakan sebagai katoda dan 8-nya akan dihubungkan ke anoda dari LED-nya. Atau untuk lebih jelasnya tampilannya seperti ini. Oke, untuk anoda yang pendek kita hubungkan ke GND. Untuk anoda yang panjang, maaf tadi katoda, untuk anoda yang panjang kita hubungkan ke pin GPIO 23. Oke, sekarang kita hubungkan pin outnya. GND di sini atau katoda warna hijau di pin nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 dan 8. Nah, sekarang terhubung, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat program Python-nya. Di sini untuk menggunakan GPIO dari Raspberry Pi, kita harus include atau import modul Python yang bisa mengontrol GPIO dari Raspberry. Untuk importnya seperti ini, kita bisa klik import, kemudian masukkan nama modulnya. RPI GPIO sebagai IO. Jadi nanti modul ini kita namakan IO supaya nanti untuk memanggilnya lebih mudah. Kemudian di sini untuk IO ini bisa kita set mode menjadi IO BCM. Oke, jadi dengan set mode IO BCM ini artinya kita bisa memanggil pin-pin dengan nama pin di belakangnya. Contohnya GPIO 14, kita panggil 14, GPIO 15, 18 dan seterusnya. Oke, kemudian di sini kita akan tentukan pin yang akan kita pakai. Di sini kita tadi pakai pin 23, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kita set up 23 sebagai out. Oke, kemudian karena kita akan menggunakan LED ini untuk menyalakan mati, jadi kita akan masukkan programnya ke dalam pengulangan while. Oke, untuk mencobanya kita bisa buat while, tapi untuk Python jadi kita biasakan coba pakai try ya, try dulu. Jadi nanti kalau ada error kita bisa masuk ke sini, masuk ke print program error. Oke, jadi harapannya nggak error ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk lagi ke try, masukkan while loop. Oke, jadi while itu artinya semua program di bawah ini akan mengulang terus menerus
sesuai dengan program yang kita tulis. Di sini kita akan buat output 23 sebagai true ya. Jadi penulisannya itu bisa true atau 1 seperti ini. Atau nanti kalau false kita bisa juga tulis 0 seperti ini. Oke. Oh ya, tadi ada yang lupa, karena di sini kita perlu delay untuk jeda waktu LED-nya, kita harus panggil juga library dari time untuk membuat jeda berdasarkan detik ya. Oke, kemudian di sini kita bisa buat time slip selama 1 detik. Kemudian IO. Oke, jadi artinya di sini kita akan menyalakan LED selama 1 detik dan mematikan LED selama 1 detik. Selanjutnya kita coba simpan dulu, Ctrl S untuk programnya. Contohnya di sini dokumen atau di download mungkin ya. Contoh saja tes. Oke, nanti otomatis nama filenya menjadi tes Py ya, atau program Python. Kemudian untuk menjalankan programnya kita bisa klik run di sini. Oke, di sini oke, ada yang salah ya di line 5 katanya nggak bisa out. Nah, oke, jadi di sini maaf ya, harusnya io.out. Oke, kemudian kita bisa run lagi. Oke, nah sekarang LED-nya sudah berhasil berkedip seperti ini. Oke, atau kalau misalkan kita mau mempercepat, kita bisa turunkan jadi 1,2 seperti ini. Jadi 0,2 detik ya akan berkedip. Kita bisa stop, kemudian run lagi. Oke, di sini ada keterangan ini ya, error. Ini sebenarnya nggak error ya, programnya juga jalan. Oke, ini menandakan kalau pin yang tadi kita pakai masih aktif gitu ya. Jadi kita bisa masukkan di sini aja biar nggak ada error lagi. Kita stop, run. Nah, sekarang ini IO ya. Kita bisa run lagi. Nah, sekarang udah nggak ada error dan LED-nya berkedip 0,2 detik seperti ini. Oke, atau mungkin di URL-nya kita mau print ya. Karakter seperti ini. Kita stop dan run lagi. Nah, di sini muncul tes dan LED-nya berkedip 2 detik seperti ini. Oke, maaf, 0,2 detik maksudnya. Oke, mungkin itu aja video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang baru mau coba Raspberry Pi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman bisa klik like, komen, dan subscribe juga. Supaya channel ini bisa berkembang dan upload video terus ya, karena udah jarang nih nggak upload video ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.